Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bimo, Bu Iski, kakak-kakak asisten, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 K24 akan mempresentasikan terkait tugas besar kami, yaitu swab filter. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang, yaitu Muhammad Al-Rijalu, Ahmad Munawar, Deren Nathaniel, Raja Martua Site, Mario Mahardika Sinulinga, Ikhlasul Kolbi Zaki, dan Muhammad Galung Gemilang. Oke, yang pertama di sini adalah bagian latar belakang. Permasalahan yang kami pilih adalah masalah krisis air bersih di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Desa ini berada di bagian utara dan berdekatan dengan pesisir pantai utara Karawang. Pada tahun 2019, Desa Tanjung Mekar mengalami masalah krisis air bersih saat musim kemarau. Krisis air bersih disebabkan oleh aliran sungai yang menyusut selama musim kemarau, disusul juga kondisi air tanah yang sedikit dan tidak layak pakai karena tercemar air laut dan limbah. Padahal saat musim hujan, curah hujan di wilayah ini berada pada intensitas sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyerapan air hujan ke dalam tanah tidak berjalan maksimal secara kuantitas maupun kualitas, karena pergeseran wilayah Karawang dari lumbung padi nasional menjadi salah satu pusat industri di Pulau Jawa, sehingga wilayahnya berubah dari pertanian dan rawa menjadi pabrik dan pemukiman yang menyebabkan daerah resapan air berkurang dan limbah industri serta rumah tangga meningkat. Oke, selanjutnya berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tadi, kami merumuskan 4 permasalahan utama. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh minimnya daerah resapan air, yang kedua apa dampak dari berkurangnya cadangan air bersih, yang ketiga bagaimana solusi untuk mempercepat resapan air, dan yang terakhir bagaimana kerja sistem untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, berdasarkan rumusan di atas, kami memiliki 4 tujuan utama dalam merancang sistem ini. Yang pertama yaitu menentukan penyebab dan pengaruh minimnya daerah resapan air. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk meminimalisir dampak minimnya cadangan air bersih. Yang ketiga, menentukan rancangan yang dapat membantu menyaring dan mempercepat resapan air. Dan yang terakhir, menentukan cara kerja sistem yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Tanjung Mekar. Berdasarkan perumusan masalah yang telah kami bahas dan diskusikan, kami memiliki solusi dari hasil diskusi, yaitu solusi dari permasalahan tersebut, membuat sistem yang mampu menyerap air hujan sebanyak-banyaknya dengan penggunaan lahan yang relatif minim, karena permasalahan bukan hanya sebatas pada kuantitas air, tetapi juga pada kualitas air, maka diperlukan juga suatu solusi untuk menyaring dan memfilter air hujan supaya layak untuk dipakai dan tidak tercemar. Nah, selanjutnya adalah mengatasi permasalahan ketersediaan air di musim kemarau, yaitu dengan cara membuat sistem penampungan air hujan yang memiliki kapasitas cukup besar untuk menjaga ketersediaan air bersih dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan yang terakhir yaitu untuk solusi untuk mengalirkan air dari penampungan air ke masyarakat secara praktis dan efisien. Nah, solusi yang telah kami diskusikan tersebut dapat dijadikan dalam satu sistem alat kerja yang terintegrasi dengan baik. Definisi. Soil filter merupakan gabungan dari 3 sistem menjadi satu sistem yang berfungsi untuk menampung air hujan ke dalam penambung khusus berupa tangki yang tersedia di dalam tanah. Kemudian air yang ditampung tersebut akan dipompa ke atas tanah untuk disaring agar layak dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan air manusia di sekitarnya. Sistem ini dinilai sangat efektif untuk mengatasi beberapa permasalahan lingkungan yang cukup serius pada suatu lingkup daerah. Berikut adalah kelebihan soil filter. Yang pertama, sistem ini ramah lingkungan karena menggunakan panel surya sebagai sumber daya. Yang kedua, penggunaan prinsip biosfer dalam pengaplikasiannya menyebabkan sistem ini dapat menjadi daya resapan air tambahan. Dan dapat membantu dalam menanggulangi banjir saat musim penghujan tiba. Yang ketiga, biosfer yang dipenuhi dengan tanaman juga dapat meningkatkan daya tarik dan nilai estetika pada area sekitar sekaligus menciptakan habitat untuk hewan-hewan. Penggunaan prinsip biosfer juga dapat memangkas pengeluaran jika dibanding dengan menggunakan sistem drainase tradisional. Air hujan juga melewati 3 proses penyaringan sehingga air yang dihasilkan dapat layak dan aman untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup warga. Yang terakhir, menggunakan baterai dengan kapasitas besar agar sistem tetap dapat digunakan walaupun sedang tidak ada sinar matahari. Untuk desain kami, jadi soil filter kami terdiri dari 3 sistem utama, yaitu bioswale, baru sistem penampung air, lalu sistem filtrasi.
Untuk bioswale kami memiliki spesifikasi struktur tebal beton luar 0,2 meter, lebar bioswale 3 meter, panjang 10 meter, kedalaman bioretention soil 0,6 meter, kedalaman gravel base 0,16 meter, dan letak kedalaman pipa 1, meter di bawah tanah dengan diameter 0,34 meter. Nah, untuk bak penampung kami, spesifikasinya berkapasitas 4.800 liter dengan pipa inlet 34 cm dalam diameter dan outlet 6 cm. Tebal dindingnya 12-18 mm dengan berat 171 kg dengan dimensi 142 kali 278,5 kali 142 cm. Spesifikasi sistem filtrasi, kita mau memakai tangki filter dengan tinggi 1,6 meter, diameter 40 cm, dan volume 200 liter. Untuk bangunan, kita memakai tebal rangka 2-5 cm, dimensi 2,7 kali 2 kali 2,3 meter, dimensi atap 1,67 kali 2,3 kali 0,58 meter. Untuk spesifikasi pompa air dan baterai, kita memakai pompa air dengan daya output listrik 250 W, daya input start 500 W, daya hisap 30 M, debit 75 liter per menit, inlet 6 cm dan outletnya juga 6 cm. Untuk baterai kita memakai tegangan 12 volt, kapasitasnya 150 Ah, dimensi 484 ke 170 kali 241 mm. Terminalnya kita ke terminal T3 dan berat 44 kg. Untuk spesifikasi panel surya, kita memakai daya max 200 watt, arus maksimum power 10,96 ampere, voltase maksimum power 18,24 volt, voltase open circuitnya 21,8 volt, arus short circuitnya 11,62 ampere, dan dimensi 1290 kali 760 kali 30 mm. Lalu selanjutnya adalah kerja soil filter. Jadi air hujan diserap oleh vegetasi yang tumbuh di atas mulsa dan bioretention soil yang ada pada bioswale sebelum akhirnya turun melewati lapisan kerikil dan geotekstil untuk masuk ke dalam pipa drainase. Lalu air hujan yang telah disalurkan kemudian akan masuk ke dalam tangki penampungan yang terletak di dalam ruangan bawah tanah. Setelah itu air kemudian akan masuk ke dalam filtrasi dengan bantuan pompa air yang terhubung dengan baterai berkapasitas 150 Ah yang ditenagai oleh panel surya. Setelah itu air akan melalui tahap filtrasi pertama yang dilengkapi gravel sands, active carbon, dan special granulate. Setelah itu air akan melewati tabung kedua yang dilengkapi dengan filter karbon aktif. Lalu air akan melalui filter reverse osmosis dan dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai air bersih melalui keran air yang tersedia. Lalu selanjutnya adalah perincian perkiraan biaya. Jadi yang pertama itu ada harga bahan dengan total Rp68.541.402. Setelah itu ada pekerjaan tulangan dengan total biaya Rp1.206.000. Setelah itu ada pekerjaan pengecoran beton dengan harga Rp23.688.888. Dan yang terakhir itu ada harga sewa alat dengan harga Rp105.120.000. Jadi totalnya itu estimasinya di sekitar Rp198.556.290. Baik, sekarang kami akan menampilkan simulasi soil filter milik kami. Jelasan soil filter, sistem penjaringan dan penampungan air. Adanya sistem bioswale, air diserap oleh vegetasi yang tumbuh di atas mulsa dan bioretention soil, sebelum akhirnya turun melewati lapisan kerikil dan geotekstil untuk memasuki ke dalam pipa drainase. Dari bioswale, air akan menuju ke penampungan air melalui pipa-pipa. Air yang telah disalurkan masuk dalam tangki dengan kapasitas 4.800 liter yang terletak di dalam ruang bawah tanah berdimensi 3,7 kali 2 kali 3,14 meter. Adanya panel surya bertujuan untuk mentenagai pompa yang terhubung dengan baterai berkapasitas 150 Ah. Sekarang masuk ke sistem filtrasi. Pertama-tama air akan melalui tahap filtrasi pertama yang dilengkapi dengan gravel, sands, active carbon, dan special granulate. Lalu melewati tabung kedua yang dilengkapi dengan filter karbon aktif, air akan melalui filter reverse osmosis dan dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai air bersih. Untuk kesimpulannya, jadi penyebab minimnya daerah resapan air adalah karena perubahan alih fungsi lahan dari lahan pertanian dan rawa menjadi wilayah industri, pabrik, dan pemukiman. Cara untuk meminimalisir minimnya cadangan air bersih salah satunya adalah dengan menampung air hujan saat musim penghujan. Rancangan untuk menyaring dan mempercepat resapan air terdapat pada adanya bioswale pada soil filter. Cara kerja sistem yang efektif adalah dengan memfilter air hujan dengan tanah, kemudian mengalirkan air hujan menuju tempat penampungan, dan dialirkan menggunakan pompa ke sistem filter untuk disaring. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang semuanya. Terima kasih.